Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deci Fitrianti dengan NIM 23888201039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Materi pertama adalah atraksi bahan alam. Definisi atraksi bahan alam. Per Badan POM nomor 23 tahun 2019, sediaan granik yang selanjutnya disebut atraksi adalah sediaan kering, kental, dan cair dibuat dengan menyaring simplisia nabati atau hewan menurut cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari. Nah, apa itu atraksi? Atraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi atraksi. Atraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Ada 3 jenis atraksi, yaitu supercritical fluid extraction, yaitu menggunakan fluid superkritis seperti CO2 sebagai pelarutnya. Yang kedua, liquid solid extraction. Yang ketiga, liquid extraction. Ada 3 tahapan proses atraksi. 1. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan, serta merusak ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan lalu dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode atraksi. Metode atraksi ada 7 macam, yaitu metode maserasi, metode perkolasi, metode atraksi dengan reflux, metode sokletasi, metode atraksi dengan ultrasonar, metode atraksi dengan microwave, dan metode atraksi dengan tekanan. Faktor pemilihan metode: 1. Efisiensi, 2. Rendaman yang tinggi, 3. Kualitas senyawa yang terjaga, 4. Waktu ekstraksi yang lebih singkat, 5. Pelarut yang lebih sedikit, 6. Biaya yang lebih murah, 7. Risiko yang lebih rendah. Istilah taksonomi dikembangkan dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu taksi dan nomi. Taksi yang berarti pengetahuan dan nomi yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi ada ilmu tentang pengetahuan, pengembangan, dan pengelolaan organisme mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Materi kedua yaitu pemilihan bahan. Cara pemilihan bahan ada 5 cara, yaitu 1. Identifikasi spesies, 2. Seleksi spesies, 3. Seleksi usia, 4. Seleksi bagian tubuh, 5. Seleksi lokasi dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa yang pada tumbuhan. Faktor-faktornya ada 4, yaitu 1. Musim, yang kedua kadar air, yang ketiga interaksi paparan sinar matahari, yang keempat kondisi tanah, misalnya pH, alkalinitas, keberadaan senyawa, makro, mikro, dan mineral lainnya, atau mikroorganisme dan lain sebagainya. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. 1. Pengalaman penggunaan turun-temurun, 2. Pengujian atau screening. Materi ketiga yaitu penyiapan bahan. Bahan baku dapat berupa seluruh atau bagian tertentu saja, seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, umbi, atau bagian tertentu lain disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi suatu target itu berada atau suatu organisme. Bahan baku harus sehat bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, atau tanaman lainnya, atau debu, kotoran yang mungkin mengandung mineral lainnya. Tanaman segar. Ini adalah sediaan yang berasal langsung dari tanaman tanpa proses pengeringan atau ekstraksi terlebih dahulu. 1. Fruit foods, bubur buah segar. Yang kedua, juice fruit juice by extraction, yaitu jus yang diperoleh dengan cara pengepresan dari buah dan tanaman segar. Yang ketiga, juice obtained by extraction, jus yang diperoleh tanpa pengepresan, misalnya aloe vera, opium, gum arab. Yang keempat, artificial juice, jus buatan dari bahan seperti akar manis, bukan berasal dari pengepresan langsung. Sirup dari buah seperti blackberry, raspberry, cherry, biasanya ditambahkan gula untuk kestabilan dan rasa. Yang keenam, alkohol lactase, yaitu larutan alkohol yang mengandung komponen aktif dari tanaman, biasanya digunakan sebagai tonik atau obat herbal. Simplisia merupakan suatu sediaan bahan alam yang digunakan untuk ekstraksi sebagai obat, yaitu infus, decocts, macerat, titrat, ekstrak, vinegar, oil drug. Sumber bahan baku. Bahan baku biasanya diambil dari biota yang hidup di liar atau tumbuh secara alami dan hasil budidaya. Tahapan memperoleh simplisia. Pertama, pengumpulan atau bagian tanaman yang perlu kita ambil. Yang kedua, sortasi. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, perajangan. Kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. 7, pemeriksaan mutu. Yang kedelapan, pengepatan. Yang kesembilan, penyiapan.
Sekian presentasi materi yang sahabat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.